أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, kata romantis itu tentunya identik dengan cium-mencium. Nah, kali ini kita akan memahami dan kita akan mengetahui seberapa romantis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa konten sebelumnya, bahwa beliau sangat kaya sekali mengungkapkan perasaannya. Beliau sangat beragam sekali dalam menunjukkan sisi romantismenya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya gagah dan tangguh di medan perang, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga nampak gagah dan tangguh di hadapan para istrinya. Nah, kembali pada mencium yang tidak bisa dipisahkan dari kata romantis. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang begitu banyak, dalam bahasa sekarang, memposting atau mengupload sisi romantisme Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk halayak banyak. Artinya menjadi riwayat sahih. Hingga saat ini kita bersama-sama dapat mengetahui seberapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu romantis terhadap istrinya. Nah, beliau menyebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu ihda nisaihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mencium istrinya. Summa ya wa huwa sha'imun. Bahkan ketika beliau sedang berpuasa, beliau juga tetap mencium istrinya. Nah, uniknya lagi, setelah mencium, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau summa yadhaku. Setelah mencium, kemudian beliau tertawa. Dan tentunya diikuti oleh tawa sang istri yang sedang dicium, yang sudah dicium. Karena apa? Ciuman itu tentunya membahagiakan bagi istri-istri beliau. Nah, salah satu hal yang harus kita ikuti memang sisi romantisme Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri beliau. Ya, banyak-banyaklah mencium. Kalau kelakar dari salah seorang guru saya dulu, mencium istri itu nilainya sama dengan kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan juga bertahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tentunya dalam konteks suami istri ya, yang sudah halal tentunya. Nah, perlu untuk kita pahami bersama-sama bahwa mencium itu tidak satu makna. Mencium itu adalah satu ritual yang kaya makna. Khususnya jika ditinjau dari segi di mana ciuman itu landing, di mana ciuman itu diberikan atau disentuhkan. Dalam satu tulisan saya mencatat contoh satu. Kalau ada seorang suami mencium punggung tangan istrinya yang dicium sini, biasanya kalau istri mencium tangan suami itu mah udah biasa, itu mah sudah lumrah. Ada murid mencium punggung tangan gurunya, itu sudah biasa. Ada anak mencium punggung tangan gurunya, itu juga sudah biasa. Yang luar biasa kalau ada seorang suami mencium punggung tangan istrinya. Artinya apa? Artinya itu adalah seorang suami yang sedang mengagumi dan memberikan penghormatan besar kepada sang istrinya. Maka istri jangan semacam GR di sini. Wah, kayak bunyai saja, kayak ustazah saja. Enggak. Suami sedang menghormati dan mengagumi istri. Karena apanya? Wallahu a'lam. Mungkin kekagumannya karena istrinya banyak dan kreatif dalam mengelola rumah tangganya, mendidik putra-putrinya, seperti itu mungkin. Wallahu a'lam. Yang kedua, kalau ada seorang suami mencium pipi istrinya, itu apa? Tanda suaminya itu
sangat kasih dan sayang, ingin menunjukkan besar cinta kepada sang istri. Makanya dicium pipi kanan, dicium pipi kiri. Yang ketiga, kalau ada sosok suami, dia mencium kening istrinya. Nah, ini berarti sang suami ingin menunjukkan janji setianya, memberikan perhatian dan amat sangat peduli. Maka boleh dong sesekali seorang istri itu ngetuk nih kata orang Jawa, yang memberikan keningnya untuk dicium suaminya. Itu agar supaya terinisiasi hati sang suami yang mungkin kurang menunjukkan sisi kesetiaannya, kurang menunjukkan perhatian dan kepeduliannya. Karena sungguh dengan cara suami mencium kening istri, itu berarti sang suami menunjukkan janji setia, perhatian dan peduli. Selanjutnya, kalau ada suami mencium mata istrinya, dicium matanya, maknanya sang suami memendam perasaan teramat dalam. Mungkin ada maunya, cuman sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin ada harapannya, namun memang belum bisa terungkap dan tertuang dalam kesehariannya berkomunikasi dan berbincang. Kemudian selanjutnya, kalau ada seorang suami mencium hidung istrinya, itu artinya suaminya sedang nyaman dan sedang happy, sedang senang. Yuk kita kaum muslimah, ibu-ibu khususnya, jenengan semua yang sudah bersuami tentunya, perhatikan di mana ciuman itu diberikan. Kalau di hidung berarti dia luar biasa, berbunga-bunga dan ending happy sekali. Kenapa? Mungkin dapat arisan, mungkin dapat bonusan, atau mungkin dapat rezeki min haitsu la yahtasib, tentunya mudah-mudahan yang halalan thayyiban mubarakan. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, mencium telinga. Suami kok tiba-tiba mencium telinga istri, ini ada apa ini? Ini harus benar-benar dimaknai, harus benar-benar difahami. Nah, kalau ada suami mencium telinga istri, itu memberikan isyarat suami berarti ada maunya. Dan juga itu berarti ya sudah ada hasrat. Hasrat apa? Ini 18 tahun ke atas ini. Monggo dipahami sendiri. Selanjutnya, kalau suami itu mencium leher istrinya, ada apa? Ini berarti satu, tes hasrat. Atau akan menggugah atau menumbuhkan hasrat sang istri. Untuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita TST lah, tahu sama tahu begitu kira-kira. Dan yang terakhir, kalau ada seorang suami mencium bibir istrinya. Apa ini? Ini berarti suaminya sudah cinta mati, atau bahkan di sini disebutkan bahwa sang suami sudah hasrat, sudah pada puncaknya. Setelah itu terserah Anda. Yang jelas ini adalah kesan yang sangat menggoda. Maka para istri, yuk kita pahami makna ciuman suami kepada jenengan semua. Dengan para suami, yuk ungkapkan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di pikiran kita dengan ciuman. Apakah itu hasrat, memendam perasaan, cinta kasih, 1-8 titik ciuman yang dilayangkan oleh suami lalu mendarat di titik-titik tertentu pada istrinya. Ini mengesankan. Sekali lagi, Nabi SAW itu meskipun dalam keadaan puasa, beliau mencium istrinya. Beliau memegang istrinya, menyentuh istrinya. Karena ini luar biasa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.